Salam jumpa kembali dalam Roti Hidup edisi 17 Juli 2026. Tema kita hari ini adalah belas kasih lebih utama. Diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Saudara dan saudariku yang terkasih, tidak jarang kita begitu sibuk menjaga aturan sehingga lupa memperhatikan sesama kita. Itulah yang terjadi dalam Injil hari ini. Orang-orang Farisi lebih mempermasalahkan murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat daripada melihat bahwa mereka sedang lapar. Yesus tidak meremehkan hukum Taurat. Ia justru mengembalikan makna hukum kepada tujuan yang sebenarnya, yakni membawa manusia semakin dekat kepada Allah dan semakin mengasihi sesama. Karena itu Yesus berkata, "Yang kukehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan." Saudara dan saudariku yang terkasih, sabda ini mengajak kita semua untuk memeriksa cara kita menghayati iman kita. Kadang-kadang kita rajin beribadah, setia menjalankan berbagai macam devosi, tetapi mudah menghakimi sesama kita, kurang peduli dan enggan mau mengampuni. Dalam bacaan pertama kita melihat bahwa Raja Hizkia mengalami sakit yang hampir merenggut nyawanya. Dalam doanya ia berseru kepada Tuhan dan Allah mau mendengarkan tangisannya serta memperpanjang umurnya. Kisah ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih, yang mendengarkan seruan anak-anaknya. Mengasihi Tuhan tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama. Belas kasih adalah wajah nyata dari iman yang hidup. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam terang Santa Teresa dari Avila kita dapat belajar bahwa kemajuan jiwa tidak diukur dari banyaknya doa yang didaraskan atau diucapkan, tetapi dari semakin bertumbuhnya kasih kepada sesama. Diambil dari Puri Batin bab yang ketiga. Bagi Santa Teresa, doa yang sejati selalu mengubah hati. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin ia menjadi pribadi yang lembut, sabar, mudah mengampuni, dan penuh belas kasih. Dalam terang Injil hari ini, Santa Teresa mengajak kita semua untuk membiarkan setiap doa yang kita panjatkan menghasilkan hati yang semakin menyerupai hati Kristus, hati yang penuh kasih dan hati yang peduli kepada orang lain, hati yang mau menerima sesamanya dan juga menerima kekurangan-kekurangan dari sesamanya. Pesan teologi untuk kita semua hari ini, hukum Allah mencapai kepenuhannya hanya dalam kasih. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat dan ia telah menggenapi makna hukum Taurat. Allah menghendaki ibadah yang diwujudkan dalam belas kasih kepada sesama. Rahmat Allah mengubah hati manusia agar semakin serupa dengan Kristus. Pesan pastoral bagi kita semua hari ini, menjadi orang beriman bukan hanya soal melakukan kewajiban agama dengan teliti. Lebih dari itu, Tuhan menghendaki agar kehadiran kita membawa penghiburan, pengampunan, dan harapan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang kecil dan tersingkir. Hari ini marilah kita bertanya di dalam diri kita masing-masing, apakah orang-orang yang hidup bersama kita telah merasakan kasih Kristus melalui sikap dan perkataan kita? Aplikasi dalam hidup hari ini, apakah aku lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada memahami pergumulannya? Bagaimana aku dapat menunjukkan belas kasihku di dalam keluarga, komunitas, atau tempat di mana aku bekerja? Apakah doa dan devosiku sungguh membentukku menjadi pribadi yang lebih penuh kasih? Mari kita tutup permenungan kita hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, ajarlah aku memiliki hati yang penuh belas kasih seperti hati-Mu. Jangan biarkan aku terjebak pada ibadah yang hanya tampak di luar tetapi kosong dari kasih. Bentuklah aku ya Tuhan menjadi pribadi yang mau menghibur, mengampuni, dan menghadirkan kebaikan bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pesan misa hari ini, ibadah yang paling berkenan kepada Tuhan adalah hati yang dipenuhi belas kasih dan diwujudkan dalam tindakan kasih kepada sesama. Salam dan doaku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.